Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator ingin memimpin jalannya presentasi mengenai ekonomi untuk kesejahteraan umat hasil dari diskusi kelompok 7. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ridho Orodatul Azhari. Saya Tiffany Rohma. Saya Ifadul Naila Al-Saudi. Saya Manda Maftuha. Saya Nabila Hazara Subianto. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan mengenai prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang dijalankan berdasarkan syariat Islam. Tujuan dari ekonomi Islam ini adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan mengacu pada keimanan, ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan. Dalil mengenai ekonomi Islam ini terdapat pada surat Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang memiliki arti, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pada hakikatnya, sumber daya ekonomi dan titipan Allah yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan baik di akhirat nanti. Manusia hendaklah bekerja sekuat-kuatnya untuk mendapatkan kebaikan di dunia dengan adil. Lalu manusia juga seharusnya berperilaku baik kepada sesama manusia dan harus menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Selanjutnya, eh, respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Nah, dalam Islam terdapat beberapa respon terhadap transaksi ekonomi modern, terutama dalam konteks jual beli online. Secara bahasa, jual beli juga dapat diartikan sebagai pertukaran benda dengan benda lain. Nah, namun dalam istilah hukum fikih, jual beli memiliki makna memberikan kepemilikan jasa yang diganti dengan alat tukar, yang syaratnya jual beli ini diantaranya adalah timbangan yang jelas, barang dan harga yang jelas, dan dimaklumi memiliki tempo tangguh yang ada beberapa contoh transaksi jual beli online yang sah menurut syariat Islam. Nah, jual beli online yang sah menurut syariat Islam yaitu satu, pembelian pakaian melalui situs e-commerce seperti Zalora atau Tokopedia. Yang kedua ada pembelian makanan melalui aplikasi pengiriman makanan seperti GoFood atau GrabFood. Nah, yang ketiga ada pembelian elektronik seperti smartphone atau laptop melalui situs resmi produsen atau toko online yang terpercaya. Yang keempat, ada pembelian tiket pesawat atau kereta api melalui situs resmi maskapai atas agen perjalanan online. Yang kelima, ada pembelian buku melalui situs e-commerce atau toko buku online. Yang keenam, ada pembelian produk kecantikan atau perawatan kulit melalui situs e-commerce atau toko online terpercaya.
Oke, selanjutnya adalah hukum bunga. Bank Islam telah melarang adanya unsur riba atau bunga. Di dalam sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada izin untuk mencari kekayaan atau nafkah melalui bunga. Beberapa ayat ataupun hadis dari Nabi Muhammad SAW yang melarang adanya riba ini, yaitu pada Quran Surat Al-Imran ayat 130, di mana ayat-ayat tersebut mutlak melarang pemungutan bunga dan memerintahkan kaum mukminin untuk menghentikan pemungutan bunga serta menerima pengembalian hanya modal pokoknya saja. Adapun hadis Nabi yang melarang adanya kita untuk memakan hasil dari riba adalah Rasulullah bersabda, saya berjalan melewati sekelompok orang di waktu malam Mi'raj saya. Perut mereka sebesar rumah dan di dalamnya terdapat ular yang terlihat dari luar perutnya. Saya bertanya, "Hai Jibril, siapakah mereka itu?" Malaikat Jibril pun menjawab, mereka adalah pemakan riba. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Adapun hadis lain yang menghukumi riba itu adalah haram, yaitu hadis yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, eh, di mana Rasulullah bersabda, walau riba meningkatkan harta, pada akhirnya ia mengarah kepada pengurangan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, pengertian dari etos kerja. Pengertian dari kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah mata pencaharian. Sedangkan Oke, selanjutnya yaitu etika dalam bekerja. Pengertian kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah mata pencarian. Sedangkan SIBA 2015 menyatakan bahwa kerja didefinisikan sebagai penggunaan daya manusia secara garis besar dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 daya pokok yaitu daya fisik, daya pikir, daya kalbu, dan juga daya hidup. Yosef 2001 menuturkan bahwa etika kerja Islami merupakan etika kerja yang bersumber pada syariah dengan mendedikasikan pekerjaan sebagai sebuah ibadah dan kebijakan dalam hidup. Etika kerja Islami memandang dedikasi untuk bekerja adalah suatu kebijakan. Bekerja merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk aplikasi tugas hidup manusia sebagai Abdullah, hamba Allah, yang tugasnya adalah mengabdi padanya. Di antara ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk bekerja tercantum dalam surat Al-Jum'ah ayat 10. Selain itu, bekerja merupakan suatu keharusan setiap manusia sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan dan mendapatkan kesejahteraan hidup. Tujuan bekerja dalam Islam adalah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ridhonya. Seorang muslim harus mencari rezeki yang halal. Ketika seorang muslim bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, sejatinya hal tersebut merupakan wujud ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan dalam Islam, harta yang diperoleh dari hasil kerja tidak sepenuhnya miliknya sendiri, melainkan milik orang lain yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, infak, ataupun sedekah. Kemudian adalah pengertian etos kerja. Etos kerja terdiri dari dua kata, yaitu etos dan kerja. Kata etos berasal dari bahasa Yunani, etos yang berarti sikap, kepribadian, karakter, watak, keyakinan, atau sesuatu. Sedangkan kata kerja berarti usaha untuk melakukan sesuatu dengan perencanaan dan tanggung jawab. Etos kerja Islami bisa diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikiran, dan pikirnya untuk mengaktualisasikan atau menempatkan arti dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik, khairu ummah. Karakter etos kerja Islam menurut Al-Atas 1986 adalah memiliki tekanan yang tanggung jawabnya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, kerja keras, hemat, disiplin waktu, dan penuh perhitungan. Karena tanggung jawabnya masuk kepada Allah, seorang muslim akan berhati-hati dalam bekerja. Selanjutnya yaitu kemandirian hidup. Pengertian kemandirian hidup dalam Islam, kemandirian berarti berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan hidup baik untuk diri sendiri maupun keluarga, dan berupaya secara maksimal untuk tidak menjadi penalu bagi orang lain dengan cara meminta-minta atau berharap belas kasihan orang lain. Perintah untuk hidup mandiri dalam Islam dari Abdullah Az-Zubair Al-Awwam radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, hal itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi maupun tidak. Oke, untuk kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya, Naila. Kesimpulan dari materi di atas yaitu ekonomi Islam berbasis pada paradigma keadilan ekonomi sosial. Dalam Islam menganggap bahwa semua sumber daya ekonomi pada hakikatnya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Etos kerja Islami adalah upaya sungguh-sungguh setiap orang untuk menggerakkan semua kemampuannya baik lahir maupun batin untuk mencari rezeki yang halal sebagai bekal untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,